Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam perkuliahan kita, yaitu di pertemuan kedua. Dan di sini saya akan membahas tentang perencanaan pembelajaran PAI. Kalau kita lihat dari judul mata kuliah kita ialah perencanaan pembelajaran PAI, itu kalau yang kalian lihat dari kata perencanaan itu kira-kira seperti apa? Oke, di sini ada pengertian perencanaan. Perencanaan itu berasal dari kata rencana, yaitu berarti pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan. Jadi, ketika kita mau mengambil keputusan, itu kita harus perlu adanya perencanaan. Baik itu dalam kegiatan apapun itu, dalam kegiatan pembelajaran kah, atau mau berpergian pun kita harus berada yang namanya rencana. Nah, perencanaan adalah awal dari semua proses yang rasional dan mengandung sifat optimisme yang didasarkan atas kepercayaan bahwa akan dapat mengatasi berbagai macam permasalahan dalam konteks pembelajaran. Perencanaan pembelajaran yang diartikan sebagai proses penyusunan materi belajar menggunakan media pembelajaran, penggunaan pendekatan atau metode pembelajaran dalam satu alokasi waktu yang akan dilaksanakan pada masa satu semester yang akan datang untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Oke, baik, di sini ada Wina Sanjaya menyatakan bahwa perencanaan pembelajaran adalah proses pengambilan keputusan, hasil berpikir secara rasional tentang saran dan tujuan pembelajaran tertentu, yakni perubahan perilaku serta rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan dalam upaya pencapaian tujuan tersebut dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber belajar yang ada. Hasil akhir dari proses pengambilan keputusan tersebut adalah susunnya dokumen, dan dokumen tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Pengertian dari perencanaan pembelajaran adalah proses pengambilan keputusan, hasil berpikir secara rasional tentang sasaran dan tujuan pembelajaran tertentu, yaitu perubahan tingkah laku serta rangkaian kegiatan yang harus dilakukan sebagai upaya pencapaian tujuan dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber belajar yang ada. Oke, di sini ada urgensi perencanaan pembelajaran, yaitu pertama, sebagai pedoman kerja bagi guru atau murid. Yang kedua, sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan. Yang ketiga, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Nah, di sini termasuk guru dan murid-murid itu sendiri. Yang keempat, sebagai alat ukur yang efektif sehingga dapat diketahui ketetapan dan keterlambatan kerja. Yang kelima, menghemat waktu, alat, tenaga, dan biaya. Dan yang keenam, bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan dalam pekerjaan. Di sini juga terdapat komponen-komponen pembelajaran. Yang pertama ialah tujuan pendidikan, yang kedua peserta didiknya, yang ketiga guru atau pendidik di sekolah, yang keempat orang tua dan lingkungan masyarakat, yang kelima interaksi edukatif pendidik dan anak didik, yang keenam isi pendidikan, yang ketujuh hubungan antara komponen pembelajaran. Tujuan pendidikan itu adalah komponen yang paling dasar dalam proses desain pembelajaran. Tujuannya ialah untuk mencapai dalam pelaksanaan pembelajaran. Penentuan ini penting untuk dilakukan mengingat pembelajaran yang tidak diawali dengan identifikasi dan penentuan tujuan yang jelas yang akan menimbulkan kesalahan sasaran dalam hubungannya dengan pelaksanaan yang fundamental dalam mengarahkan proses pembelajaran yang baik. Yang kedua adalah peserta didik. Nah, peserta didik ini adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan, yaitu anak didik itu adalah unsur manusiawi yang sangat penting dalam kegiatan interaksi edukatif. Ia dijadikan sebagai pokok persoalan dalam semua gerak kegiatan pendidikan dan pengajaran. Yang ketiga adalah pendidik. Pendidik itu adalah guru atau orang yang bertanggung jawab mencerdaskan kehidupan anak didik. Pendidik harus mempersiapkan perangkat pembelajaran sebelum melaksanakan tugas profesinya, merumuskan tujuan, menentukan metode, menyampaikan bahan ajar, menentukan sumber belajar, dan yang paling terakhir ketika melihat hasil pembelajaran adalah melaksanakan evaluasi.
Di sini ada peran guru dalam perencanaan pembelajaran. Menurut James B. Brown yang dikutip oleh Subroto menyatakan bahwa peran guru adalah menguasai dan mengembangkan materi pembelajaran, merencanakan, mempersiapkan pelajaran sehari-hari, mengontrol dan mengevaluasi kegiatan peserta didik. Standar Nasional Pendidikan atau yang disingkat dengan SMP di Indonesia menginginkan kegiatan belajar mengajar dibuat secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik. Pada intinya adalah membuat peserta didik senang belajar. Dalam hal ini, guru berperan sebagai pelaksana atas rencana yang telah dibuat. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya.